Medan Media Delegasi, memasuki tahun ajaran baru Juli mendatang Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution (SMM), Senin, tanggal 21 Juni tahun 2021, melakukan persiapan simulasi pembelajaran sekolah tatap muka SMP Negeri 1 Medan di Jalan Bunga Asoka nomor 10 Asam Kumbang Kec, Medan Selayar, Kota Medan. Bobi Nasution mengatakan peninjauan ini untuk melihat langsung persiapan sekolah tatap muka, ruangan kelas dan juga jumlah siswa-siswi serta pengenalan terhadap prokes. Juga menjelaskan tentang bagaimana awal siswa masuk sekolah dalam penerapan prokes dan dilakukan setiap hari dalam memulai proses belajar mengajar, ucapnya. Untuk proses tatap muka dalam satu hari hanya mengikuti 2 jam pelajaran dan seminggu 2 kali, Bobi Nasution juga menjelaskan sistem pembagian siswa yang akan mengikuti sekolah tatap muka. Bobi Nasution juga optimis dalam pelaksanaan sekolah tatap muka ini dan juga memberikan pilihan bagi orang tua siswa untuk tidak memaksakan anaknya untuk mengikuti kegiatan tatap muka, di mana Pemko Medan hanya menyiapkan sarana dan prasarana serta opsi untuk sekolah tatap muka ini. Untuk tenaga pengajar di Kota Medan 84% sudah melakukan vaksinasi, paparnya. Bobi Nasution menambahkan dilakukan sekolah tatap muka Juli mendatang juga melihat keluhan serta psikologis siswa yang sudah tidak pernah ketemu satu dengan yang selain pendidikan siswa juga perlu bisa berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik. Simulasi ini sudah dilakukan dengan kajian-kajian yang baik, tegasnya. Di tempat yang sama Kadis Pendidikan Kota Medan Atlans PDMM mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan sistemnya dengan 2 hari dalam seminggu dan setiap harinya tidak boleh lebih dari 2 jam. Kemudian tidak boleh lebih 25% dari jumlah siswa, dan sesuai Permendikbud dalam satu kelas SMP maksimal ada 32 siswa jadi hanya 8 siswa yang masuk dari 25% siswanya agar tetap mengikuti protokol kesehatan. Atlan juga mengatakan diputuskannya untuk memulai sekolah tatap muka Juli mendatang juga melalui pertimbangan yang matang. Kepala Sekolah SMPN 1 Lisnawati juga mengatakan saat ini uji coba ada 4 kelas, pihaknya juga sudah menyiapkan 1 UKS unit kesehatan, dan bekerja sama dengan pihak rumah sakit dan puskesmas untuk persiapan proses belajar tatap muka dan berharap kepada dengan orang tua siswa untuk bekerja sama agar tetap memberikan informasi dan arahan kepada siswa untuk mengikuti protokol kesehatan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kadis Pendidikan Kota Medan Atlan S.Pet. dan juga unsur Forkopimda Pemko Medan. Kegiatan persiapan simulasi PTM ditutup dengan penanaman bibit pohon di depan halaman sekolah SMPN 1 Medan. Benar-benar menanamkan prokes ini sekarang sudah suatu kewajiban. Benar-benar menanamkan prokes ini sekarang sudah suatu kewajiban. Tidak hanya di lingkungan sekolah tapi di luar sekolah. Nah, ini yang kita lihat pada pagi hari ini, dan sebagai informasi sesuai petunjuk yang diberikan hari satu hari adik-adik kita hanya mengikuti 2 jam pelajaran dengan tatap muka dan seminggu 2 kali. Nah, ini kebetulan di SMP 1 untuk kelas 7-nya Ibu ya, kelas 7 ada 352 siswa-siswi. Oleh karena itu tadi saya minta kalau bisa kita bagi 2 lagi. Memang kita belum tahu kira-kira berapa orang tua murid yang mengizinkan anak-anaknya untuk mengikuti sekolah tatap muka. Tapi kalau saya bilang kalau semua ataupun setengahnya saja mengikuti kegiatan tatap muka di kelas, di sekolah, kita takut terjadi penumpukan. Nanti kalau bisa dibagi 2 shift, antara jam 8 sampai jam 10 sama nanti jam 11 sampai jam 1, mungkin seperti itu Bu ya. Nanti kita lihat, kita simulasikan sekali lagi bagaimana adik-adik kita, anak-anak kita benar-benar bisa mengikuti prokes dan terhindar dari penyebaran COVID-19. Itu mungkin. Pak Wali, dari peninjauan yang sudah dilakukan, apakah kita masih tetap optimis untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di bulan Juli nanti? Tentunya optimis. Kita optimis, tapi tetap harus melihat, jangan menjadikan satu simulasi ini menjadi standar kepada semua sekolah. Dalam artinya maksudnya apa? SMP 1 sama SMP yang lain mungkin berbeda karakternya. Nah, ini hari ini perlu kita pastikan semuanya. Tapi kalau untuk standar protokol kesehatannya, ini SMP 1 sudah bisa kita ikuti. Tapi yang lainnya belum tentu sama. Seperti tadi saya tanya, di sini kan kebanyakan siswa-siswinya masih banyak yang diantar jemput orang tua ya. Tapi di sekolah lain kan mungkin tidak. Nah, kita juga perlu
Ini sebagai langkah awal kita melakukan simulasi menindaklanjuti arahan Pak Presiden beberapa waktu lalu. Ya, kita tetap itulah acuan kita. Sekolah kalau kita buka nanti itu kan dianjurkan hanya seminggu 2 hari dan setiap harinya hanya 2 jam. Kemudian 2 jam itulah maksimal, tidak boleh lebih kita buat ya. Kemudian di samping itu siswa pun tidak boleh lebih dari 25%. Artian 25% itu contohlah kalau SMP itu satu kelas adalah sesuai aturan Permendikbud itu 32 siswa. Jadi 32 siswa, 25%-nya itu adalah 8 siswa. Maka tadi yang kita simulasikan di dalam kelas kan hanya 8 siswa. Ya. Jadi kalau nanti anak SD, ya SD itu kan hanya 28 maksimal. Berarti kalau 25%-nya hanya 7 siswa. Nah, tingkat TK pun demikian, maksimal 20 siswa, 20 murid ya anak TK, berarti 25%-nya hanya 5 orang. Jadi kalau udah sedemikian jumlahnya, secara jarak prokes itu ya mudah-mudahan sangat aman gitu. Apalagi siswa itu semua kita anjurkan sebelum masuk ke dalam kelas ya diperiksa suhu badannya seperti di sini tadi kita lihat kan. Kemudian mencuci tangan pakai sabun dan selanjutnya pula ya masuk ke dalam kelas pun saling menjaga jarak dengan jarak duduk yang sudah ditentukan lebih ya sekitar 2 meter lah antara siswa yang satu dengan yang lain. Ini arahan yang sama untuk swasta juga. Bu, selamat siang. Ya, Ya, dengan Ibu siapa ini? Ibu Sri, Ya, sebagai apa orang tua siswa ya? orang tua siswa dari kelas 7 Apisiana. Oh iya, Ibu terkait dengan adanya perencanaan untuk sekolah tatap muka di bulan Juli mendatang, apa tanggapan dan perasaan harapan Ibu? Harapannya ya setuju banget sekolah kembali, tapi kalau memang masih dalam COVID ini tatap muka bisa dikurangin. Yang penting ada tatap muka dalam seminggu itu, jangan nonstop terus libur gitu. Soalnya kami pun sebagai orang tua bukannya makin pintar anak-anak, makin tambah bodoh gitu. Waktu orang tua pun bukan ke anak aja, anak pun makin minta saran ini gimana, kita kan nggak ngerti juga masalah pembelajaran itu. Selain kendala tadi yang tadi Ibu sebutkan, apalagi kendalanya? Kendalanya apa ya? Ya intinya itu aja. Kendalanya paling dia bukan makin pintar satu, makin banyak bermainnya daripada ininya. Oke lah Bu, terima kasih Bu. Ya. Oke Bu. Terima kasih. Datang wacana tatap muka, seperti apa Bu tanggapannya Bu? Ya, tentunya kita menyambutnya dengan baik walaupun tatap muka ini dilakukan secara terbatas dan harus mematuhi protokoler kesehatan. Karena seyogyanya mengajar itu harus ada sentuhan kepada anak-anak. Bukan berarti sentuhan fisik ya, tetapi sentuhan secara langsung, dimana kalau proses pembelajaran secara daring ini yang kita lakukan kendalanya adalah tentu jaringan yang utamanya. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa maksimal di dalam menjelaskan materi. Selalu kita menggunakan alat bantu seperti video, rekaman suara, tapi itu tidak bisa memaksimalkan anak-anak untuk menemukan jawaban ataupun untuk memperluas pengetahuan mereka terkait dengan materi yang kita sampaikan. Dengan adanya tatap muka terbatas ini kita menyambutnya dengan baik dengan catatan selama proses pembelajaran berlangsung kita tetap mematuhi protokoler kesehatan. Ya, dengan Ibu siapa ini, guru bidang studi apa? Saya Ibu Malahayati, guru bidang studi mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Demikian laporan Alboin Gurning Delegasi TV Medan. Pengetahuan sosial. Terima kasih Bu.